Selamat siang Romo Hartana, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai penyusunan proposal penelitian tindakan kelas pada bab 1. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Emilia Sally Dwi Meningrum dengan NIM 1911-34004. Kemudian yang kedua yaitu Francisca Putri Listianti dengan NIM 1911-34034. Kemudian yang ketiga yaitu Meita Kurnia Sari dengan NIM 1911-34084. Kami adalah mahasiswa dari kelas 5D. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas 2 poin presentasi. Yang pertama yaitu struktur proposal penelitian tindakan kelas pada bab 1. Yang kedua adalah penutup atau kesimpulan. Struktur proposal penelitian tindakan kelas pada bab 1 yaitu yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua yaitu pembatasan masalah. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Yang keenam yaitu definisi operasional. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena problematik yang menarik untuk diteliti. Yang kedua, permasalahan yang harus diteliti harus mengemukakan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dan kenyataannya. Untuk selanjutnya, yaitu pembatasan masalah. Batasan masalah juga bisa disebut ruang lingkup yang bertujuan untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu melebar dan penelitian dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang benar. Yang kedua, fungsi pembatasan masalah untuk menghindari penyimpangan pokok masalah agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan yang telah peneliti tuliskan dapat tercapai. Adapun isi dari pembatasan masalah adalah inti dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi bukan dengan kata rumusan masalah? Ya, rumusan masalah ini selalu ada di dalam bab 1 pendahuluan. Lalu sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan rumusan masalah? Rumusan masalah merupakan suatu kalimat pertanyaan yang disusun oleh sang peneliti berdasarkan adanya masalah yang ada dan akan dicarikan solusi untuk menjawab semua permasalahan yang ada melalui sebuah penelitian. Rumusan masalah berisi rumusan apa yang akan dibahas di dalam makalah yang akan dibuat oleh sang peneliti. Nah, rumusan masalah ini juga merupakan salah satu tahap dari beberapa tahap penelitian yang ada, di mana rumusan masalah juga bisa disebut sebagai research question, yang dapat diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan sebuah peristiwa atau fenomena yang ada. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa rumusan masalah ini berbeda dengan identifikasi masalah, namun mereka saling berkaitan. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena di setiap rumusan yang ada, peneliti harus mendasarkan sebuah rumusan itu berdasarkan permasalahan yang sudah teridentifikasi. Jadi, meskipun berbeda, rumusan masalah dengan identifikasi masalah memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, setelah peneliti selesai membuat rumusan masalah, lalu peneliti akan membuat tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini merupakan ungkapan sasaran yang ingin dicapai oleh sang peneliti. Tujuan penelitian juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Lalu, peneliti akan mendeskripsikan tujuan penelitian yang ingin ia capai sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian dalam penelitian tindakan kelas atau PTK biasanya terkait dengan perbaikan pembelajaran yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai setelah
masalah penelitian selesai dilakukan. Teman-teman perlu mengingat bahwa pada saat pembuatan tujuan ini harus konsisten dengan rumusan masalah dan harus menggambarkan sebuah proses penelitian. Lalu, rumusan tujuan penelitian biasanya terdiri atas tujuan umum yang menggambarkan secara singkat tentang apa yang akan peneliti itu capai. Lalu, kemudian ada tujuan khusus di mana disebutkan secara spesifik mengenai acuan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian yang dituliskan adalah manfaat harapan, belum manfaat realnya. Kemudian yang kedua yaitu berisi kegunaan dari pemecahan masalah peneliti. Yang ketiga yaitu pada umumnya manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian yang keempat yaitu manfaat penelitian pada penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu mencantumkan nilai kegunaan hasil penelitian, khususnya bagi peningkatan kualitas pembelajaran, bagi guru, dan bagi sekolah. Definisi operasional. Definisi operasional adalah sesuatu hal yang bersifat variabel, di mana akan ada penjabaran interpretasi dari variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Terdapat 3 tipe definisi operasional, yakni tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A disusun berdasarkan pada operasi yang dilakukan, sehingga menyebabkan suatu keadaan yang didefinisikan menjadi nyata. Kemudian, tipe B disusun berdasarkan perumusan dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana suatu objek berperan. Kemudian, tipe C disusun berdasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan. Setelah kita membahas mengenai beberapa hal di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada saat kita menulis bab 1, kita perlu memahami struktur penulisan pada bab 1. Beberapa hal yang perlu kita tuliskan dalam menyusun bab 1 adalah yang pertama, latar belakang, lalu yang kedua, ada pembatasan masalah, lalu yang ketiga, ada rumusan masalah, lalu yang keempat, ada tujuan masalah, yang kelima, ada manfaat penelitian, dan yang terakhir, yang keenam, ada definisi operasional. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.